pagi pemirsa setia, apa kabar hari ini? Saya harap kamu semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap bahagia meskipun mungkin hari ini banyak hal yang harus diselesaikan, dituntaskan, atau mungkin dipikirkan. Saya, Putri Nugradiarti, kembali menemani kamu di program Satu Pagi, Satu Inspirasi. Tempat di mana kita ngobrol-ngobrol santai seputar hal-hal yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Dari kesehatan mental, gaya hidup modern, sampai cerita inspiratif dari orang-orang biasa yang punya semangat luar biasa. Dan pagi ini kita mau bahas sesuatu yang kalau boleh jujur mungkin kamu lagi alamin sekarang-sekarang ini. Topik kita hari ini yaitu overthinking dan kecemasan di era digital saat pikiran tidak mau diam. Overthinking, satu kata yang sederhana, tapi efeknya sangat luar biasa. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak pikiran kamu sibuk banget, muter-muter terus, padahal tubuhmu itu sebenarnya udah capek. Kamu nggak bisa tidur atau malah bangun tidur langsung mikir lagi. Nanti kalau gini gimana ya? Kalau salah gimana ya? Kalau orang lain lebih baik gimana ya? Overthinking adalah pikiran kita yang nggak berhenti bekerja. Dan yang bikin tambah makin rumit, kita sering nggak sadar kalau kita lagi ngalamin overthinking. Di era digital sekarang, overthinking jadi makin umum karena kita hidup di antara notifikasi, perbandingan sosial, tekanan target, ekspektasi dari luar, bahkan dari diri sendiri. Menurut studi dari American Psychology Association, generasi muda, terutama Gen Z dan milenial, mengalami peningkatan kecemasan hampir dua kali lipat dibanding generasi sebelumnya. Dan salah satu penyebabnya yaitu media sosial. Media sosial bisa jadi tempat inspirasi, hiburan, bahkan membuka peluang kerja, tapi di saat yang sama juga bisa jadi jebakan yang bikin kita ngerasa nggak cukup. Scroll dikit, kita lihat orang pamer kelulusan, tunangan, launching bisnis, liburan ke luar negeri, dan boom, kita langsung mikir, kok dia udah sejauh itu ya? Aku masih di sini-sini aja. Kita lupa bahwa yang ditampilkan di medsos itu adalah highlight reel. Bagian terbaik dari hidup seseorang bukan bagian yang penuh dengan air mata, rasa ragu, dan kegagalan. Penelitian dari Inggris menyebutkan bahwa scrolling media sosial lebih dari 2 jam sehari bisa meningkatkan resiko kecemasan hingga 33%. Itu karena otak kita otomatis selalu membandingkan apa yang tanpa kita sadari. Tanda-tanda kamu mengalami overthinking. Nah, sekarang coba cek diri sendiri. Yang pertama, kamu sulit tidur karena terus mikirin hal-hal yang sama berulang-ulang kali. Yang kedua, selalu membayangkan skenario terburuk dari satu masalah yang kecil. Yang ketiga, replay percakapan di kepala dan mikir, harusnya aku jawab begini ya tadi. Yang keempat, cemas setiap lihat notifikasi HP. Yang kelima, susah ambil keputusan dan takut salah. Kalau kamu ngerasa satu atau lebih dari tanda itu muncul setiap hari, mungkin kamu perlu pause sebentar, ambil nafas, dengarkan diri kamu sendiri. Lalu, bagaimana sih cara kita mengatasi overthinking secara praktis? Tenang, kamu nggak sendirian. Dan yang paling penting, kamu bisa mengelola diri kamu sendiri. Beberapa cara sederhana yang bisa kamu mulai, yaitu yang pertama, tulis yang kamu pikirkan. Maksudnya, kadang isi kepala kita penuh bukan karena masalah yang besar, tapi karena kita nggak tahu cara mengeluarkannya, sehingga menulis jurnal bisa menjadi pelampiasan yang sehat. Contohnya, hari ini aku khawatir tapi aku akan mencobanya untuk. Yang kedua, kurangi waktu di sosial media. Setel batas waktu mungkin cukup 30 menit pagi hari, 30 menit sore hari. Kalau perlu, mute atau unfollow akun-akun yang bikin kamu ngerasa nggak cukup. Yang ketiga, latihan pernafasan. Coba ambil waktu 3 menit, tarik nafas pelan-pelan, tahan sebentar, lalu hembuskan.
Boleh sambil dengerin musik instrumental atau suara hujan simple, tapi bisa bantu tenangin diri kita. Yang keempat, terima bahwa nggak semua hal itu harus sempurna. Maksudnya, kamu boleh gagal, kamu boleh lambat, kamu boleh istirahat, dan kamu boleh bilang ke diri sendiri, hari ini cukup, aku juga cukup. Lalu, jangan pernah keras pada diri sendiri. Kadang kita terlalu cepat memberi maaf ke orang lain, tapi terlalu pelit memberi maaf ke diri kita sendiri. Kalau hari ini kamu belum produktif, nggak apa-apa. Kalau kamu belum tahu arah hidupmu hari ini, nggak apa-apa. Ingat, nggak semua orang tahu apa yang mereka mau di usia 20-an, dan itu bukan kegagalan, tapi melainkan proses. Jadi, teman-teman, overthinking memang nggak bisa kita hilangkan 100%, tapi kita bisa mengendalikan. Dan pelan-pelan kalian akan mulai sadar bahwa hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap dalam melangkah. Berikan ruang untuk diri sendiri, izinkan dirimu istirahat dan tumbuh. Karena kamu bukan robot, kamu adalah manusia yang sedang berjuang, dan itu luar biasa. Kita nggak pernah bisa menghentikan ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Saya, Putri Nugradiarti, pamit undur diri. Terima kasih untuk sudah menyimak episode kali ini. Semoga harimu lebih tenang dan hatimu lebih ringan. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Satu Pagi, Satu Inspirasi. Karena hidup bukan tentang buru-buru, tapi tetap berjalan meskipun pelan. Sampai jumpa dan tetap semangat.